Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat kompetensi dasarnya dulu. Tujuannya ini tadi kan kalau naik pesan itu deh mobil online harus ada tujuannya dulu kan. Kalau bisa diganti tujuannya, bisa nggak mesen mobil online nggak pakai tujuan? Enggak ya. Nah, belajar juga harus ada tujuannya, walaupun tujuan bisa berubah. Kita lihat kompetensi dasar yang di kotak itu 3.9. Ya, coba baca ya. Menganalisis persamaan dan perbedaan antara manusia purba Indonesia dan dunia dengan manusia modern dalam aspek fisik dan non-fisik. Oke, menganalisis ya. Sebetulnya di sejarah umum juga sudah pernah kan di awal. Iya. Cuma nggak sampai analisis sih, hanya tahu aja. Kalau analisis kan lebih dalam ya, karena nanti di kompetensi selanjutnya menyajikan hasil analisis. Dan ini di SMP juga pasti pernah dong ya. Dan kaitannya sama agama kita. Sebetulnya kita percaya nggak sih sama teori Darwin? Nggak boleh digabung-gabungin. Enggak ya? Dan manusia purba itu ada tapi bukan golongan manusia. Enggak. Emang kudasnya begitu ya? Katanya gitu. Pendapatnya dia gitu. Oh, manusia purba itu ya. Memang ada pendapat yang tengah-tengah seperti itu. Manusia purba itu ada, tapi itu sebelum Nabi Adam. Kenapa? Saya sama agama susah di. Enggak juga. Enggak. Kalau itu tidak sependapat ya. Kalau sains ya harus dihubungkan dengan agama. Karena kita belajar ilmu apapun supaya kita tambah beriman. Ya, kalau kita belajar suatu ilmu nggak tambah iman, ya jadi kepentingannya apa gitu? Manfaatnya apa buat kita? Cuma tahu doang. Ya kan? Kalau kita sih pengen ilmu itu yang utama adalah setiap kita belajar kita tambah iman kita gitu. Jadi sebetulnya kalau dibilang nggak bisa nyambung, Al-Quran isinya sains itu banyak banget loh. Contoh, ini kita diskusi aja. Di Al-Quran tentang ilmu pengetahuan alam. Contohnya tentang apa? Ini jaga jarak dikit tidak jarak. Di Al-Quran tentang sains. Cerita apa di Al-Quran tentang sains? Atau ayat surat apa? Atau menceritakan apa deh? Tentang pembentukan manusia. Pembentukan manusia, sains bukan? Iya. Ada kan di Al-Quran? Ada. Berarti nyambung dong. Ada lagi selain pembentukan manusia? Nggak tahu. Tentang apa lagi? Rotasi bumi. Rotasi bumi, iya. Banyak banget ya tentang bintang, bulan, bumi, langit. Ya, walaupun bahasanya nggak langsung ilmu pengetahuan gitu ya. Ada lagi di Al-Quran ilmu pengetahuan? Ada. Contohnya? Ada lagi? Apa contohnya tadi? Pembentukan manusia. Terus rotasi bumi. Dari laba-laba tentang binatang. Masuk IPA kan? Iya. Tentang binatang binatang apa yang disebutkan di Al-Quran? Gajah ya. Burung ababil ya? Disebutkan langsung nggak sih? Gajah udah jelas dari surat. Nama surat selain gajah di Al-Quran? Lebah, semut, alang kabut, sarangnya, laba-labanya, alang kabut, laba-laba ya. Kok jadi lupa? Ya. Surat keberapa? Alang kabut itu laba-laba. Ya. Ya. Jadi Al-Quran itu lengkap banget. Ya. Jadi kita belajar sains buat apa? Supaya kita tambah beriman. Jadi kalau dari awal udah bikin dikotomi ya namanya, kayak udah sains aja, nggak boleh agama. Itu udah pemisahan ya, udah sekuler.
kalau kita agama itu ya harus menyatu, ya. Jadi kalau kata Pak Syafi'i Antonio, misalnya mengikuti Nabi Muhammad aja, tidak hanya di masjid, madrasah, musola gitu ya, pas maulid, tapi termasuk di misalnya di ekonomi, money market, manufacturing, semua itu bisa kita pakai sunnah Rasul, asal kita mau menggali gitu ya, belajar. Ya, jadi sains memang kalau kuliah juga nanti ada dosen yang misalnya nggak boleh pakai dalil Al-Quran gitu. Ada yang begitu, ya. Tapi sekarang sebetulnya kampus-kampus Islam saja mendirikan fakultas-fakultas sains. Ya, misalnya UIN apa? Universitas Islam Negeri. Tadinya kan hanya untuk belajar agama. Sekarang fakultas kedokteran juga ada, mau MIPA ada, gitu ya. Itu pasti pembahasannya agak berbeda kalau di Universitas Islam. Oke. Jadi tadi sebagai Muslim kita gimana, nggak percaya kan? Kenapa nggak percaya teori Darwin? Yes. Karena Nggak masuk akal aja tiba-tiba manusianya. nggak masuk akal ya, dari segi akal nggak masuk akal, berarti itu akliyah, dalil akliyah, akal. Kalau dalil naklinya, Ya. dalil nakli itu nas Al-Qur'annya, kenapa kita tidak percaya? Ada Di surat Atin. di surat Atin. Ada apa tuh? Sebutkan. Yang suratnya apa artinya aja? Ini tentang apa sih manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik bentuk gitu, masa manusia makan dengan hewan yang tidak ada akal. Ya, manusia sebaik-baik bentuk. Oke, itu salah satu ya. Jadi dari akli tidak masuk akal. Pernah waktu itu masih ingat nggak? Ada sumber Harun Yahya. Kata Harun Yahya apa? Kalau Harun Yahya itu pakai teori. Di mana teorinya Harun Yahya mematahkan teori Darwin? Ingat ya? Harun Yahya. Masih ingat ya? Geser dikit. Sama kalau dia ya. Ada yang ingat? Waktu itu ingat nggak? Balkis kan punya bukunya. Balkis kan punya bukunya. Ini. Harun Yahya itu saintis asal Turki. Dia yang mematahkan teori Darwin. Jadi kalau mematahkan teori pakai teori lagi memang. Makanya ayolah pada jadi ilmuwan. Ya nggak bisa hanya nggak masuk akal kalau begini. Tapi dia pakai teori, pakai penelitian lagi. Coba kita tanya ke belakang. Masih ingat? Enggak. Ya di penjara Lupa. Masih ingat ya? Karena dia menantang teori di Turki. Orang-orang Turki kan. Iya. Yang Oke. kemarin ditangkap. Iya, udah agak lama ditangkap. Cuma terlepas dari itu teori-teorinya tuh di buku emang bagus gitu. Karena yang kemarin Sebelum dia Allah alam ya, apakah dianya yang jadi berbelok ataukah ada sesuatu? Allah alam, karena dia satu-satunya. Ya kalau jarang banget ilmuwan Muslim yang memang mematahkan teori-teori seperti itu. Ya. Oke, jadi kalau kata teori Darwin itu binatang juga tidak berevolusi. Misalnya di zaman purba, udang kayak begitu udang. Saya kalau tadi kera ya, jadi manusia berarti udang jadi apa gitu? Itu salah satu teori halnya ya. Ya itu dari aklinya. Dari aklinya banyak. Ya termasuk tentang penciptaan Nabi Adam. Ya di surah Al-Baqarah juga ada ya, di surah Al-Baqarah ayat 30 kalau tidak salah. Jadi Allah memang jelas gitu bahwa Allah menciptakan Adam. Oh ini. Ada. Bahwa tumbuhan, hewan, manusia semuanya sudah pernah mengalami evolusi Iya apapun. kan? Dan semuanya diciptakan dengan cara yang sama dan cepat. Ya, jadi kalau evolusi tidak mungkin hanya terjadi sama manusia. Artinya hewan dan tumbuhan juga mengalami evolusi. Sedangkan kenyataannya tumbuhan dan hewan tidak mengalami evolusi. Gitu ya.
Itu apa namanya? Itu fiksi ilmiah ya. Oke, jadi udah jelas kalau di Al-Quran bahwa Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah menyuruh siapa yang sujud ke Nabi Adam? Malaikat dan ya jin ya. Waktu itu menjadi iblis. Waktu itu masih taat. Terus yang sujud siapa? Malaikat. Jin kenapa nggak mau sujud? Masa sombong ya. Oke. Jadi Nabi sebenarnya sombong, yang menggoda iblis saya siapa? yang ngegoda iblis. Menggoda diri sendiri. Kalau iblis nggak digoda, karena dia penggoda. Jadi gini, iblis itu dari jin yang sangat taat, ya. Makanya kita hati-hati juga jangan sombong karena ketaatan, ya. Dia kan, gue, ya maksudnya lebih baik deh, lu cuma apa gitu. Nah, jadi itu hawa nafsu ya. Hawa nafsu dia merasa lebih baik. Jadi sombong, kenapa harus? Dia kan diciptakan duluan, dia taat. Kenapa harus sujud ke ciptaan yang baru? Nah, tapi kemudian kan diusir ya, diusir dari surga. Ya, setelah diusir dari surga, nego. Kata iblis ke Allah, apa? Negonya gimana? Ya, izinkan aku menggoda keturunan Adam. Supaya apa? Supaya banyak temannya di neraka. Karena dia menerima. Maksudnya gini, kalau Nabi Adam ketika salah langsung minta maaf kan? Ampun. Tapi kalau iblis merasa bersalah nggak? Nggak merasa bersalah. Gitu ya, iblis nggak merasa bersalah. Dia malah ya negonya itu kasih, ya nyari teman negonya. Kata Allah silahkan, hamba-hambaku yang bertakwa tidak akan bisa diganggu. Oke, tadi kita jangan apa ya? Maksudnya harus terbiasa juga tahu dengan pendapat yang lain. Ya, tadi memang ada juga pendapat bahwa bisa jadi ada makhluk sebelum Nabi Adam. Itu juga ada dalil naklinya. Karena malaikat ketika disuruh sujud bilang sama Allah, kenapa aku harus sujud kepada manusia yang suka menumpahkan darah? Padahal baru diciptakan. Malaikat tahu dari mana? Padahal malaikat itu bukan manusia. Malaikat tidak tahu apa yang kecuali yang Allah kasih tahu. Gitu. Makanya kalau manusia yang taat itu kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Karena malaikat tidak punya pilihan, manusia punya pilihan. Nah, ada yang berpendapat dari dalil nakli itu ditarik kesimpulan bahwa memang sudah ada makhluk seperti manusia. Tapi bukan manusia. Ya? Bukan. Seperti sebelum manusia nanti dicabut. Apa sih mas? Ya, jadi intinya ya kita sepakat ya, tidak setuju dengan teori Darwin. Tapi dalam menyampaikan pendapat tadi harus tepat gitu ya, secara akalnya, dalil aklinya apa, dalil naklinya secara nasnya dalam Al-Quran apa, seperti itu ya. Jadi tidak hanya karena dalil Al-Quran, secara akal tadi ada teori siapa yang bisa dipakai? Harun Yahya gitu. Jadi pengetahuan dan pengetahuan lagi. Oke. Jadi nggak usah diapain ya. Tapi itu hal lain ya. Harun Yahya bukan tentang ini tuduhannya. 75 tahun. Tapi memang ulama-ulama dulu juga banyak ya yang dipenjara bahkan dibunuh. Bahkan nanti baru namanya tuh istilahnya harum, bukunya banyak dipelajari itu jauh setelah ulama tersebut meninggal. Ya, bahkan yang pertama
menyebutkan bahwa bumi ini mengelilingi matahari? Itu siapa itu? Itu kan dihukum oleh gereja. Nah, jadi memang kebenaran itu belum tentu terungkap saat ini gitu. Ya. Jadi bukan hanya di Islam ya, sama di agama lain juga. Sebelum ada nah, jadi mungkin ya itu orang yang berpikir lebih cepat bisa bahaya juga. Yang salah saat itu. Jadi kalau sebagai pengetahuan, silahkan dibaca aja apa sih bedanya. Intinya yang pertama ini ingin menceritakan apa bedanya manusia purba Nusantara sama manusia purba di daerah lain, terutama Eropa. Oke, next kita ke bab 2 ya. Bab 2 halaman 17. Masih ingat praaksara itu apa? Sebelum ada tulisan. Sebelum ada tulisan. Ya, lebih tepat dibanding kita bilang prasejarah ya. Zaman dulu, zaman ibu sekolah istilahnya prasejarah. Ya seolah-olah kalau belum mengenal tulisan belum ada sejarah gitu. Padahal tetap udah ada kan sejarah, cuma tidak tertulis. Oke. Nah kalau prasasti itu udah ada aksara. Berarti bukan praksara lagi. Masa sejarah aja di sini. Ya. Jadi membedakan sejarah dengan sebelum prasasti. Ya, sebelum ada tulisan dan sesudah ada tulisan. Nah ini penting ya, coba baca dulu. Yang mana? Yang halaman 18. Pembabakan zaman praksara berdasarkan geologi. Ini pernah dibahas juga sebetulnya di peminat di sejarah umum. Ya, pernah. Coba tolong baca dulu. Bukan di buku yang ini. Saya baca. Arkeologi. Dia baca sih lah. Mana? Arkeozoikum atau arkeon merupakan masa awal pembentukan batuan kerak bumi yang kemudian berkembang menjadi protokontinent. Batuan pada masa ini ditemukan di beberapa bagian dunia yang disebut keraton atau perisai benua. Kerak bumi terbentuk setelah pendinginan bagian dari balon bumi. Lempeng tektonik yang menyebabkan gempa di bumi terbentuk masa ini. Lingkungan hidup pada masa ini mirip dengan lingkungan di sekitar matahari panas. Batuan tertua tercatat berumur kira-kira 3,8 miliar tahun yang lalu. Masa ini merupakan awal terbentuknya indosfer dan atmosfer. Pada muncul kehidupan primitif di dalam samudra berupa mikroorganisme. Fosil. Oke. Jadi Arkeozoikum ini catatannya adalah sudah ada manusia belum? Belum. Siapa yang hidup? Mikroorganisme. Itu aja ya. Kalau mau bikin catatan, sebanyak-banyak, ya. Arkeozoikum mikroorganisme. Gitu ya. Biar ingat. Oke, teruskan. Fosil tertua yang ditemukan adalah fosil stromatolith dan bakteria. Arkeozoikum merupakan suatu zaman sebelum Proterozoikum. Oleh karena itu zaman Arkeozoikum dan Proterozoikum kita sebagai masa Prakambium. Zaman kita 2,5 miliar tahun yang lalu
hidrosfer dan atmosfer. Oleh karena itu mulai berkembang kehidupan dan organisme bersel menjadi bersel banyak eukaryotes dan prokaryotes. Eukaryotes menjadi tumbuhan, sedangkan prokaryotes berkembang menjadi binatang. Oke, terima kasih. Sebenarnya intinya tadi arkeozoikum itu bumi masih panas ya, kemudian baru hidup mikroorganisme. Matiin dulu. Restart. Kalau Mati nih. enggak Lah. mati. Gara-gara lu Yang kedua paleozoikum. Nggak bisa Paleozoikum adalah suatu zaman yang berlangsung sekitar 343 tahun yang lalu. Paleozoikum berasal dari bahasa Yunani Palaio yang berarti tua dan zoion yang berarti hewan. Oleh karena itu Paleozoikum dapat diartikan sebagai kehidupan purba. Terus Pada zaman ini keadaan bumi belum stabil, oleh karena itu iklim masih berubah-ubah dan curah hujan sangat tinggi. Pada zaman ini terdapat tanda-tanda kehidupan. Adanya makhluk bersel satu, hewan-hewan tak bertulang belakang, jenis ikan, ganggang dan tumbuh-tumbuhan. Pada masa Paleozoikum terbagi jadi beberapa zaman sebagai berikut. A. Kambrium. Kambrium adalah periode pada skala waktu geologi yang dimulai sekitar 590 juta sampai 500 juta tahun yang lalu. Periode ini merupakan periode pertama era Paleozoikum. Makhluk hidup yang ditemukan pada masa ini diperkirakan sebagai evolusi dari skeleton rangka. Hal ini ditunjukkan oleh fosil hewan yang ditemukan mempunyai skeleton pelindung di bagian luar. Fosil-fosil yang banyak ditemukan pada masa ini yaitu alga, cacing, spon, koral, moluska, Echinodermata, Brachiopoda dan Arthropoda. Oke. Ya, jadi paleozoikum itu berartinya secara umum ada apa yang hidup? Hewan tak bertulang, Ya, ikan. makhluk bersel satu ya. Makhluk bersel satu. Yang ini bisa di garis bawah aja atau dikasih stabilo ya. Yang tadi kata kuncinya apa? Yang arkeozoikum, Mikroorganisme. mikroorganisme. Ya. Paleozoikum yang di akhir-akhir nih. Makhluk bersel satu. Makhluk bersel satu bisa di garis bawah ya, karena ini tes. Masuk. Iya. Mikroorganisme itu di paragraf kedua, arkeozoikum, mikroorganisme. Nanti bisa pakai mind mapping juga kalau bikin catatan di buku tulis, pakai mind mapping bisa lebih sederhana ya. Mikroorganisme itu di arkeozoikum, mikroorganisme di paragraf 2. Terus paleozoikum yang di akhir ya, paragraf pertama di akhir, makhluk bersel satu, hewan tak bertulang belakang, jenis ikan, ganggang, rumput-rumputan. Udah itu aja, biar nggak terlalu pusing. Ini nggak usah lanjutnya. Nggak usah. Lanjut ke 3, Mesozoikum. Kasih ke sebelahnya. Mesozoikum, halaman 19. Zaman Mesozoikum diperkirakan berumur kurang lebih 150 juta tahun yang lalu. Mengenai makhluk hidup mulai beragam pada zaman ini. Selain itu binatang berbulu besar seperti
Tyrannosaurus, Stegosaurus, dan Dinosaurus Tyrannosaurus. udah. Pada Ya zaman udah cukup gitu aja ya. Nggak usah terlalu banyak, nanti informasi banyak lupa semua. Jadi ingatnya Archaeozoikum mikroorganisme, Paleozoikum bersatu tak bertulang belakang, jenis ikan janggal. Wait, Mesozoikum dari mana? Mesozoikum bertubuh besar. Dinosaurus. Yang ingatnya dinosaurus aja. Teman-temannya dinosaurus. Enggak ada dong. Apa? Yang keempat, Max. Neozoikum sebelahnya. Neozoikum. Dikit lagi. yang paling hebat itu Dinosaurus. Iya, sama dulu. Zaman Neozoikum berlangsung setelah zaman Mesozoikum. Neozoikum atau disebut juga zaman Kenozoikum dikenal dengan istilah zaman hidup baru. Setelah zaman sekunder berakhir, jenis reptil mengalami kepunahan. Selanjutnya unsur kehidupan yang lain yaitu jenis Burung dan binatang menyusui atau mamalia. Ya, udah itu jenis burung dan binatang menyusui. Jadi ingat ya, mikroorganisme, hewan besar satu, ikan udah duluan ya. Ya. Terus lanjut Jenis burung dan binatang menyusui. binatang-binatang teman-temannya dinosaurus. Terus baru burung. Ya. Gunung. Itu aja minimal ada yang berkesan ya, nggak lupa semua. Tahapannya itu untuk binatang. Ya sebetulnya informasinya banyak banget soalnya. Seperti zaman yang terakhir, coba ke depan, zaman kuarter yang lalu tersebut. Ini masih Neozoikum. Enggak dong, kan beda spesies. Daerah Jawa disebut sebagai zaman keempat. Zaman ini berlangsung sekitar 600.000 tahun. Pada zaman ini muncul tanda-tanda kehidupan manusia. Zaman ini terbagi atas zaman Pleistocene atau Diluvium atau zaman Holocene atau disebut juga Alluvium. Tidak juga Wahino. Ya, baca. Zaman Pleistocene disebut juga zaman Diluvium. Zaman ini merupakan zaman es glasier yang berlangsung sekitar 600.000 tahun. Masa ini ditandai dengan mulai mencairnya es yang bertumpuk di kutub utara akan terjadi perubahan iklim terus-menerus. Akibatnya sebagian wilayah Eropa Utara, Asia Utara, dan Amerika Utara ditutup oleh es. Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yang sebelumnya masih menyatu dengan negara Asia menjadi terpisah. Nah, aku wilayah Indonesia yang sebelumnya menyatu dengan Australia juga menjadi terpisah oleh lautan. Nah ini penting. Ya, zaman Pleistocene yang kedua. Ya, itu digarisbawahi semuanya. Yang paragraf 2. Mana Pin? Tahu. Ini kiri. Ya, sebagian besar wilayah Eropa Utara, Asia Utara, dan Amerika Utara tertutup es. Terus Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan sebelumnya menyatu jadi terpisah. Wilayah Indonesia bagian timur sebelumnya menyatu dengan Australia terpisah. Apa ciri-cirinya? Bahwa dulu Sumatera, Jawa, Kalimantan bersatu, satu pulau. Buktinya apa? Hewan. Hewannya apa? Mirip. Iya. Hewan. Apa? Udah belum selesai. Hewannya ya. Hewan yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan itu mirip, bahkan sama, banyak yang sama. Beda dengan hewan yang ada di Papua. Papua itu punya kanguru juga, walaupun agak beda kangurunya ya, kanguru Papua. Jadi kalau Papua, ya buktinya dari hewan Papua dulu menyatu dengan Australia juga dari hewan. Oke, lanjutkan zaman Holocene. Oke, di bawah ya. Zaman Holocene dinamakan juga zaman Alluvium. Zaman ini berlangsung kira-kira 20.000 tahun yang lalu dan berkembang sampai sekarang. Pada saat inilah muncul manusia terbaik jenis Homo sapiens atau manusia modern. Ciri-ciri Homo sapiens sama dengan manusia zaman sekarang. Ciri-ciri zaman Holocene sebagai berikut. A.
Sebagian besar es ditutup lenyap dan termakan air laut naik. Daerah-daerah daratan rendah tergenang air dan menjadi laut transgresi dan muncul pulau-pulau di Nusantara. C. Hewan-hewan besar seperti mastodon, mamut, satir, leopard yang pada berbulu dan giant sloth mulai muncul. Oke, terima kasih. Udah gitu. Oh iya. Ya, jadi memang kita tahu bahwa pada zaman Neozoikum yang terakhir ya, Neozoikum itu Homo sapiens itu hidup disebutnya manusia modern. Kasian banget ya. Udah disebut manusia modern tuh Homo sapiens karena sudah kalau dia manusia modern kita apa gitu kan? Benar. Pertanyaannya adalah lalu kita apa? Makanya kalau belajar dari informasi jangan ditelan semua, harus dianalisis ya. Pengetahuan di abad 21 itu 4C ya. Apa aja? 4C. Cari Critical thinking. Critical thinking. Kita harus berpikir kritis, tapi tetap sopan ya. itu nomor 1. Critical thinking. Terus yang kalian udah ada punya lah critical thinking. Terus apa lagi? Yang kedua, creativity. Creativity dalam hal apapun termasuk kayak gini, ngertiin kayak gini, ya setidaknya pengetahuan ini kan ada gunanya juga ya. Kayak tadi misalnya gimana ya kreativitas dalam belajar misalnya, memahami gaya belajar. Aku tuh udah lupa gimana ya caranya supaya ingat ya, kamu sendiri yang paling tahu caranya gimana. Apakah dibuat mind mapping, apakah bukunya dibuat warna-warni ya, karena otak itu akan lebih mudah menyerap yang berwarna. Apalagi udah kebiasaan kita apa-apa gadget kan, di gadget itu berwarna, bergerak, bersuara. Tiba-tiba ngeliat LKS tulisan putih, buram, kecil-kecil tulisannya. Yang kalau kita nggak ada usaha kreatif ya nggak bakalan berkesan ilmu itu akhirnya ya dengan yang lain gitu kan. Nah itu kreatif ya, misalnya termasuk dalam kalian project kan pasti dituntut kreativitas kan. Kreativitas yang pasti ya aturan agama jangan ditabrak gitu. Jangan atas nama kreatif nggak pakai aturan agama. Terus yang ketiga lagi communication ya, harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan siapapun ya, yang sebaya gitu, teman ke yang lebih tua, ke yang lebih muda. Juga komunikasi itu bahasa Inggris penting banget, bahasa Arab apalagi. Aku masih muda, belajar bahasa nggak bisa didadak ya. Jadi suka nggak suka, bahasa itu kan kunci. Kalau mau belajar apapun, bahasa Arab, bahasa Inggris harus bisa. Walaupun nggak ahli gitu, minimal pastilah. Ya gitu ya. Nanti apalagi pengen kuliah luar negeri atau apa, jangan sampai kesempatannya hilang gara-gara nggak bisa bahasa Inggris atau bahasa Arab. Ya mungkin sekarang pada kuliahnya kalau ke arah Timur Tengah berarti bahasa Arab kan. Kalau buat kuliah aja. Kalau bahasa Inggris ya hampir ke semua ya. Bahkan ke Timur Tengah pun sekarang pakai tes TOEFL juga. Jadi komunikasi yang baik ya, termasuk dalam kita nih kesepakatan. Jadi kalau ada kesulitan apa-apa bilang. Kalau misalnya guru ngasih tugas, kalian merasa keberatan, itu dikomunikasikan. Jangan diam aja, tapi terus ngumpulin gitu. Itu berarti komunikasinya tidak baik. Ya, misalnya maaf Pak atau Bu, misalnya ini tugasnya terlalu berat, alasannya ini. Atau pelajaran lain semuanya lagi ada tugas. Itu boleh dikomunikasikan dengan baik. Ya apapun misalnya nggak hadir, terlambat ngumpulin tugas itu dari hal kecil, komunikasi. Termasuk komunikasi kita di rumah ya. Gimana komunikasinya pada lancar? Sama orang tua, sama saudara. Ya karena biasanya dimulai dari rumah kan komunikasi ya. Nah komunikasi di sini bukan hanya pergaulan ya, tapi bagaimana kita mengkomunikasikan ide, mengkomunikasikan
tadi kreativitas itu kan butuh dikomunikasikan juga. Ya, mengkomunikasikan kemampuan, kamu punya kompetensi, tapi diem banget. Orang mana tahu kalau kita punya kemampuan, gitu ya. Kemudian yang terakhir, C yang keempat, collaboration. Baca ya. Kolaborasi ya, kita nggak bisa sendiri, pasti butuh bantuan orang lain ya, butuh bekerja sama. Oke, itu tadi bahas 4C karena tadi Homo sapiens disebut manusia modern. Nah, kalau itu oke. Nah, kita lihat ini sampai jam berapa ya, Pak Ari? Sampai udah ya? Jam 3:15 harusnya ya. Kita lihat manusia Indonesia pada zaman praksara. Ini udah pernah sebetulnya di sejarah umum ya. Ini ngulang aja, ngulang juga belum ingat. Ya paham sih kalau banyak pelajaran bisa lupa lagi. Oke, kalau mau baca halaman 22. Manusia Indonesia pada masa praaksara. Ini pernah dibahas ya. Filenya kalau masih ada bisa dibuka. Ya, waktu itu sejarah peminatan. Zaman Paleolitikum ya. Zaman Paleolitikum, istilah Paleolitikum dapat diartikan dengan batu tua. Alat-alat yang berasal dari zaman Paleolitikum sebagian besar terbuat dari bahan batu. Ciri zaman Paleolitikum diantaranya peralatan dibuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah. Pembuatan alat batu ini dilakukan dengan cara membenturkan batu yang satu dengan yang lainnya. Pecahan batu yang menyerupai kapak kemudian mereka gunakan sebagai alat. Oke, terima kasih. Ya, ingat Paleolitikum, kata kuncinya adalah batu tua, batunya tidak diasah. Ya. Soalnya gitu. Assalamualaikum Bang Imal. Tuh kakaknya kaget lihat Umar. Di timer ya, di bawah saja. Di timer dulu. Hati-hati. Mau beli celana emang nggak gitu? Itu generasi Z ya, lahir langsung foto. Kenapa saya? Kenapa? Ayahnya di mana? Sama ayahnya saya. Ya udah kalau di sini saya timer dulu. Mama bisa. Ya duduk. Jangan dilihatin. Bunda, jangan ada kuncinya. Kayak kemarin aja gak ada kuncinya. Bunda, kemarin izin baru kasih. Bunda, izin ya. Kita yang mana ya sayang? Tapi kenapa diarahin kuncinya gak ada in auto kayak kemarin? Supaya itu yang ciri-cirinya bisa kita lihat nomaden, pindah-pindah. Jadi pertama dari alat, kita ingat kalau Paleolitikum itu alatnya batunya masih kasar. Dan halaman 22 ya, batunya masih kasar. Ini ada berapa ya? Kalau di Al-Quran kan sering banget disebut kaum Ad ya. Itu mereka keren banget ya, gunung batu itu bisa dipahat. Itu ada peninggalannya sampai sekarang. Itu berarti udah keren banget ya. Ini zaman mungkin zamannya. Ini kita berbicara Indonesia ya. Nanti ciri-cirinya gunungnya kan kalau di sana kan batu ya, gunung itu ya. Ya maksudnya mereka maksudnya zaman dulu
udah bisa, teknologi udah tinggi gitu, dan itu di Al-Quran disebut banyak sekali ya, kaum Ad, kaum Samud. Ya pasti itu maksudnya ada pesan gitu dari Allah buat kita. Kenapa itu disebut-sebut terus? Ya, maksudnya kaitannya sama ini, kita lagi bicara batu ya. Jadi masih berpindah-pindah. Kenapa pindah-pindah? Karena dia tidak bertani, tidak beternak, jadi ngambil langsung. Udah habis kita lagi. Itu kan ngambil apa aja yang ada yang bisa langsung dikonsumsi. Di situ udah habis, nyari lagi yang masih banyak bahan makanannya. Ya, buat. Jadi nggak mau dipikir ini mau halal ya bener apa enggak juga. Binatang itu bisa buat sangkar ya. Gitu. Apakah benar manusia saat itu melalui fase ini dulu gitu ya, ngajuin rumah, alam ya. Ini kan masih penelitian, tapi ya itu sejarah itu tidak bisa dipastikan kebenarannya mutlak ya. Kecuali itu sejarah Al-Quran ya jelas, kalau itu kan firman Allah 100% benar. Tapi kalau sejarah yang lain kan yang buat manusia ya. Jadi itu kita harus berpikir apa tadi? Kritis. Iya, maksudnya kira-kira bener deh dulu tuh mengalami apa nggak kepikiran bikin rumah gitu. Orang binatang aja pada bikin rumah ya, berang-berang, burung, semut juga punya rumah ya. Gitu. Apa iya manusia yang dikasih akal? Maksudnya mengalami fase seperti itu, olah. Tapi ya sebagai ilmu pengetahuan ya seperti ini ya. Kemudian mereka berburu tadi ya, berburu dan mengumpulkan makanan. Berarti berburu udah bisa pakai batu yang kasar ya. Oke, di sini jadi yang karena gimana ya? Jadi berhubungan kalau kita tadi nggak percaya sama teori Darwin, kita nggak percaya ini sebetulnya. Karena manusia yang hidup di sini tuh ya manusia purba. Ya, iya kan? Jadi kalau kita nggak percaya, kita nggak usah belajar ini juga. Biar nggak belajar. Ya, benar. Jadi berhubungan. Kan tadi makanya kalau secara akal sehat masa sih kan manusia punya akal. Nabi Adam aja ketika diusir dari surga, itu kan mencari pakaian, gitu ya. Berarti akalnya langsung jalan gitu, mencari pakaian. Pasti nanti berusaha untuk bikin rumah gitu. Ya, makanya kalau teori itu menurut kita salah, berarti ini juga salah gitu. Masa ini. Itu masih panjang nih ceritanya. Ada bisa dibaca sendiri ya. Kemudian Mesolitikum yang B. Mesolitikum. Ya. Coba sebutkan aja alat peninggalan ya. Ya, sebutkan peninggalan yang terdapat. Yang pertama kapak genggam, kedua kapak kreatif, tiga batu pipisan, udah. Ya, jadi udah jadi kapak, berarti kan udah ada kemajuan. Yang tadinya batu, coba dulu sama batu, ini udah jadi kapak. Ya, ini konteksnya kita percaya dengan teori-teorinya. Neolitikum. Lihat Neolitikum, kapaknya udah persegi ya. Coba baca kapak apa aja. Neolitikum 26. Kapak persegi, lahat, Kapak persegi, kapak logam, Terus berapa ya? berapa Perahu. alat pemukul kulit kayu. Oke, ya. Itu ya. Ini kayaknya udah sampai diulang-ulang nih kayak gini. Tinggal review aja ya. Kemudian Megalitikum ya.
Dan kalau bicara Indonesia jadi pasti banyak banget karena tiap suku itu kan banyak perbedaan gitu. Ya, maksudnya banyak peninggalannya. Ya, termasuk cara penguburan ya itu karena bagian dari kebudayaan ya. Dan mereka pakai peralatan penguburan itu. Kalau pas udah pakai logam gitu kan, logamnya juga ada yang dikubur sama jenazahnya kayak gitu. Nah, menhir adalah bangunan yang berupa batu tegak menjulang sebagai media penghormatan sebagai tempat roh. Dolmen berfungsi sebagai tempat mayat atau kuburan. Itu yang paling terkenal menhir dolmen ya, peninggalannya. Ya udah sih. Jadi sebetulnya ini sih kita perlu mengkritisi, bukan hanya tahu ya tentang teori Darwin karena berhubungan sama akidah. Terus kalau kita nggak percaya, so what? Apakah diam aja? Apakah itu tadi menggali gitu kan? Hah? Iya, makanya berarti kita harus lebih mengetahui selain artiin tentang penciptaan manusia di surat apa lagi. Harus ada rasa penasaran gitu ya. Pembelajar sejati itu penasarannya tinggi kan. Jadi kalau nggak percaya jangan diam aja, berarti cari lagi sumber supaya kita nggak percayanya bukan hanya karena tadi ya kuat gitu ya, bukan hanya katanya, tapi hasil perjalanan akal pikiran kita dan juga menggali nas-nas Al-Quran bahwa itu memang teori itu salah, tidak sesuai dengan ajaran agama kita, gitu ya. Iya, jadi enaknya memang nemuin sendiri gitu, ya. Jadi kalau di kelas itu kan cuma pemantik aja, nggak cukup juga waktunya. Makanya kalau tiap baca Quran selalu baca artinya kan? Iya, Harus selalu ya. Kalau udah tingkat SMA itu harus baca artinya. Nanti kalian nggak ngerti ada ustaz di sini, ya, ada guru bisa ditanya. Gitu. Nggak semua sekolah kan bisa nanya kalau kita nggak paham tentang Al-Quran. Nanti pasti ketemu. Kita akan bertemu dengan apa yang kita cari. Kata Buya Hamka. Ya. Kata Buya Hamka, kita akan bertemu dengan apa yang kita cari. Nah, jadi ada orang bilang bahwa dia di Inggris lupa ceritanya. Dia ketemu wanita tunasusila di Mekah. Apa ya bahasa sekarangnya? Wanita tunas perempuan nggak benar gitu. Itu kalau bahasa Indonesia kan gitu ya, bahasa sopannya. Bahasa sekarang apa emang? Banyak ya. Iya, ada orang yang bilang di Mekah juga ada gitu. Terus kata Buya Hamka, saya di London aja di Amerika nggak menemukan. Terus Buya Hamka bilang, itu kamu akan menemukan apa yang kamu cari. Jadi kalau emang niat mau nyari, misalnya tadi tentang apa sains dalam Al-Quran, pasti nanti kayak baca Quran ketemu deh. Ya, baca Quran, ini tentang sains. Ya, banyak banget Quran itu tentang sains. Justru kalau baca buku Harun Yahya itu tentang sains banget, tapi dikaitkan langsung dengan Al-Quran. Jadi walaupun nama IPS bukan berarti nggak belajar sains ya. Ilmu itu mesti berhubungan. Ini sebagai penutup, ini tadi ada quote-nya Albert Einstein. Mana ya? Apa katanya? Oh iya, ya. Gimana kan? Coba sebagai penutup baca. Seimbang kau harus bergerak. Agar tetap seimbang kau harus bergerak. Tepuk tangan buat abangnya. Tepuk tangan buat kita semua. Nggak semangat. Ya, selamat terus bergerak ya. Bergerak dalam yang benar. Oke, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan ketemu lagi minggu depan. Sehat-sehat semuanya.
Kita tutup dengan sekali lagi doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Kalau bisa punya stabilo ya, buat yang penting-penting diwarnain. Oke Bu. Sekarang menyetor. Oh ya, kita nggak tahu ya bahasa Perancisnya. Waktunya gimana nanti aja ya? Mau dengan sekarang Bu. Ya, merci beaucoup. Au revoir. Bu, bahasa Prancis jawaban makasih sama-sama. Deliang. Deliang. Makasih ya Bu. Deliang. Kita tunggu IPA ya. Oke.